Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan, keberlanjutan, dan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Di tengah luasnya wilayah laut yang begitu besar, keragaman sumber daya, dan ancaman pelanggaran yang kompleks, dibutuhkan sistem pengawasan yang semakin kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Berangkat dari tantangan tersebut, melalui program Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2025, kami memulai sebuah langkah strategis dengan melakukan penyusunan rencana induk, pengembangan prasarana, dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Rencana induk ini dimaksudkan sebagai pedoman jangka panjang dalam merencanakan, membangun, dan mengembangkan prasarana, serta sarana pengawasan secara terpadu, adaptif, berkelanjutan, dan tangguh. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan teknis saja, tetapi juga peta jalan bagi penguatan tata kelola pengawasan sumber daya, kelautan, dan perikanan di masa depan. Proses penyusunan rencana induk ini diawali dengan serangkaian persiapan dan rapat koordinasi. Tahapan awal dilakukan melalui rapat inventarisasi data existing dan kebutuhan prasarana dan sarana pengawasan yang melibatkan unit eselon 2, lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, dan seluruh UI tinggi. Rapat ini bertujuan untuk menghimpun data existing prasarana dan sarana, sekaligus memetakan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. Melalui kegiatan ini, dapat diidentifikasi kesenjangan gap antara kondisi yang ada dengan kebutuhan ideal pengawasan. Selanjutnya, diselenggarakan rapat lanjutan bersama berbagai instansi terkait, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Informasi Geospasial BIK, Lembaga Administrasi Negara LAN, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi lesson learned yang sangat berharga, karena memberikan masukan dari sudut pandang riset dan inovasi, pemetaan geospasial, tata kelola organisasi, hingga sinergi dalam pengawasan lintas batas. Hasil pembahasan, masukan, dan pengalaman dari para narasumber dan peserta rapat ini memperkaya substansi rencana induk sehingga lebih komprehensif, realistis, dan implementatif. Saya selaku Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP mendukung penuh pelaksanaan aksi perubahan berupa pembuatan rencana induk, pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan secara terpadu, adaptif, dan berbasis risiko. Saya Teguh Elfitrasya, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Ruswadi, SSTPI MSI, peserta pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025 dengan judul pembuatan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Saya, Samuel Sandi Rudupada, SSTPI MSI, selaku Kepala Pangkalan PSDKP Batam, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Ruswadi, SSTPI MSI, beserta pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025 dengan judul pembuatan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Semoga aksi perubahan ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola dan peningkatan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Saya Profesor Dr. Luki Karunia, MA, selaku Guru Besar di Politeknik STI Alan Jakarta, mendukung penuh pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ruswandi, SST MSI. Semoga kehadiran rencana induk pengembangan prasarana dan sarana yang disusun secara terpadu, adaptif, dan berkelanjutan ini bisa sebagai pedoman jangka panjang, dapat menjadi acuan dalam merencanakan, membangun, dan mengembangkan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara nasional, sistematis, dan berkelanjutan. Semangat Pak Ruswandi! Saya, Medi Katrin Lengke, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Ruswadi. Semoga rencana ini dapat menjadi acuan nasional yang sistematif, adaptif, dan berkelanjutan dalam memberantas illegal fishing dan menjaga kedaulatan sumber daya kelautan kita. Mari kita kuatkan kolaborasi lintas sektoral demi Indonesia yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.